itu adalah Tuhan bagi negeri Makassar, Tuhan bagi negeri Jakarta, Tuhan bagi negeri Malaysia, Tuhan bagi seluruh alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya tidak usah terlalu panjang lebar mengikuti iramanya. Saya mau bertanya kepada saudara. Anak Maria itu di mana disebutkan sebagai Tuhan negeri Israel? Atau Tuhan negeri Yudea? Atau Tuhan negeri Golgota? Atau Tuhan negeri Vatikan? Atau Tuhan negeri apa? Dia Tuhan di mana Yesusmu itu? Kalau Tuhanku kan disebut negeri Mekah, menggugurkan semua dewa-dewa yang ada di Mekah pada saat itu. Oke? Negeri Mekah, Tuhan-Tuhannya, sembahan-sembahannya itu digugurkan dengan adanya Tuhan yang maha besar, yaitu Tuhan yang skala besar, Tuhan negeri Mekah. Nah sekarang saya minta di kitab saudara disebutkan Yesus itu Tuhan negeri Yudea itu di mana? Atau Tuhan negeri Yerusalem itu di mana? Silakan. Oke. Ya. Kau dengar saya Juma. Iya. Kau belum bisa menjawab pertanyaan. Tolong pertanyaan saya dulu. Pertanyaan saya dulu Anda jawab. Di mana Yesus? Kenapa takut miu-miu deh? Gini Di mana Yesus disebut sebagai Tuhan negeri Israel atau Tuhan negeri Yudea? Coba silakan. Silakan. Saya ngomong di mute terus. Gimana ini? Panik. Ayo. Enggak mampu bilang Juma. Aku enggak mampu sama kau debater. Di mana? Jawab dulu. Sudah. Bukan. Jangan di mute. Makanya jawab pertanyaan saya. Jawab dulu bisa baru Anda bertanya. Nah, silakan. Bisa nggak ngomong saya? Silakan. Saya tadi kan bertanya sama kamu. Jelas Al-Qur'anmu mengatakan, Quraisy 3, aku disuruh menyembah Tuhan negeri Ka'bah. Tuhan negeri Mekah, bukan Allah SWT. Kau tadi mengatakan bahwa yang di Mekah itu adalah Allah SWT. Yes. Jadi Allah SWT itu tidak pernah ada. Allah SWT itu adalah Dewa Hubal. Kata siapa? Dewa katamu. Hubal. Itu katamu. Itu kan katamu. Silakan aja. Sekarang pertanyaan saya silakan. Kenapa di mute? Waduh, pertanyaan saya silakan Anda jawab. Tadi kau ngomong saya nggak potong. Sekarang pertanyaan saya dijawab. Cuma satu loh, saya jawab dulu. Iya, kan saya sudah jelaskan. Pertanyaan saya baru saya jawab pertanyaanmu. Jelaskan. Kau bilang Dewa Hubal itu, kau bilang Allah SWT itu adalah apa? Buka kameramu boleh nggak? Buka kameramu boleh nggak? Si Muhammad buka kamera boleh nggak? Dengan Tuhan Mekah. Nah, buka kameramu boleh nggak? Buka kamera. Hubal. Makanya itu mengampuni dosa Islam. Silakan giliranmu. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya silakan. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya silakan. Pertanyaan saya saudara, di mana Yesus dikatakan? Aku menyerah debater, nggak mampu saya. Saya tidak menyerah, kamu yang tidak paham, penjelasan saya. Sekarang giliranmu menjawab pertanyaan saya. Giliranmu. Cuma inilah kualitas komalmu. Giliranmu. Jawab pertanyaan saya, di mana Yesus disebut Tuhan negeri Bethlehem. Silakan. Oke, ya, dengarin. Saya jawab nanti jawab pertanyaan saya. Dengarin. Lukas 2 ayat 11. Malaikat mengatakan akan lahir seorang juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Kota Daud Yerusalem. Oke. Kristus Tuhan di kota Daud. Sudah. Sekarang tanya pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Kenapa Islam menyembah Dewa Hubal? Sekarang ketika Anda membawa Lukas, dengar, gantian kita. Ketika Anda membawa Lukas 2 nomor 11, yang lahir di situ adalah orang. Yang lahir itu adalah orang yang diurapi di kota Daud yang lahir, bukan Tuhan yang lahir. Bukan Tuhan yang lahir di kota Daud, bukan. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan
Yesus itu adalah Tuhan di kota Daud. Halo, halo, halo. Mana ini? Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan di kota Daud, apakah Yesus itu Tuhan alam semesta? Ini kualitas Juma mute. Enggak, pertanyaan saya, apakah Yesus itu Tuhan alam semesta? Di mana dalilnya? Oke lah saya ikuti maunya Anda. Yesus itu Tuhan di kota Daud, meskipun artinya, meskipun terjemahannya tidak seperti itu. Oke, meskipun terjemahannya tidak seperti itu. Sekarang, di mana dalilnya Yesus itu disebut Tuhan alam semesta? Silakan. Goblok aku mah, gak ada ibu. Ya sekarang jangan kau maki-maki kau tuyul. Pemakan dedak. Jangan kau maki-maki. Santai aja kau pemakan dedak. Pemakan dedak gimana kau ini? Maki-maki aja terus dari tadi. Maki-maki aja terus. Maki-maki terus. Anda mengatakan Yesus Tuhan di kota Daud. Ya itu salah tafsir, salah terjemah. Kita ikutilah supaya kau senang. Mana dalilnya Yesus Tuhan alam semesta? Nggak ada kan? Nggak ada. Orang stres. Terus kalau kita minta mana dalilnya bahwa negeri Mekah itu yang disembah oleh Nabi Muhammad adalah dewa Hubal juga, mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Jadi Kristen ini memang bagian dari mereka ada yang dicetak menjadi penghujat kayak tadi, teman-teman. Oke. Kalau dia mau diskusi baik sih enggak kayak begitu. Karena memang dia nggak mau diskusi baik ya kayak gitulah jadinya. Tapi Bang Zuma udah sabar loh teman-teman. Ntar dulu saya izin sebentar ngomong setengah menit. Kalau Allah itu di sana dewa Hubal, jadi pengertiannya begini. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan dewa Hubal. Firman itu adalah dewa Hubal. Setuju? Iya. Setuju. Ya, Kejadian 1 nomor 2, roh dewa Hubal melayang-layang di atas permukaan air. Yesus adalah anak dewa Hubal. Kan banyak di Bible tuh, Yesus anak Allah tuh. Jadi Yesus adalah anak dewa Hubal. Masih mau datang besok. Lanjut. Oke, teman kita Steph. Ini kenapa nggak bisa ini ya, komalnya ya? Apa Gurunda? Gimana? Jangan saya besar sendiri gitu maksudnya, Dek. Jika ini moderator. Oh gitu, oke. Gini Gurunda. Ya, gitulah. Oke, kita sapa dulu ya. Halo Steph dulu ya. Mana tadi penyembah kelamin itu? Udah hilang dia. Pulang. Mantap. Nggak bisa Ruda diskusi. tadi melayang. Nggak bisa diskusi. Oh. Halo Steph. Bertengkar iya. Steph. Yang lucunya Gurunda, dia bertanya, dia yang menyimpulkan. Bahlul. Ya, dia sudah bikin materi untuk menghujat. Anjir di print Gurunda 1000-an loh di print loh. Ngeri Itu kali. jadi inget gua dulu itu waktu sebelum dialog ngeprint dulu itu. Zaman dulu banget 2020 kayaknya. Iya, terus gini Aki Kores, tadi kan tulisannya kan dia karang-karang sendiri itu kan bahwasanya Allah adalah begini, Allah adalah begitu. Allah, gitu kan? Dewa Hubal, Ka'bah abad 4 Masehi. Waduh, apalah ini. gua jago itu bikin gitu. Ya ini ada yang naik nih. Laslo ini mau ngeripot atau gimana nih? Udah turun. Halo Master, halo Steph. Steph nggak monitor ya? Halo, selamat sore. Oke, selamat sore. Master ini dari Kristen atau dari Katolik, Bang? Saya Kristen tapi tidak pernah ke gereja dari kecil. Oh, mau tobat. Oke, silakan Gurunda, mau tobat Gurunda. Enggak, tidak percaya juga kan dari kecil kan. Karena lingkungan kami Islam semua di sini. Oh, gitu. Betul Gurunda semua. Gurunda semua. Abangku. Iya. Ya, beliau. Silakan. Juga apa namanya? Mengikuti Setengah jam ini Gurunda, setengah jam logging, Din. Setengah jam logging. Silakan Bang Master sama Gurunda semua ya. Silakan Bang Master. saya lagi mencari juga nih Bang.
mencari kebenaran juga kan. Tapi setiap hari saya ikuti itu YouTube abang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doakan saya dapat ini nanti. Apa namanya itu? Panggilan apa? Panggilan Hidayah. Ya, hidayah. Amin. Jangan lewat setengah jam Gurunda. Jangan lewat setengah jam login. Iya. Menurut pandangan saudara terkait agama Kristen dulu nih, dengan akal sehat, menurut Anda itu masuk akal atau tidak? Setelah saya mengikuti kajian abang setiap hari, udah hampir 2 bulan ini, memang tidak masuk di akal. Enggak masuk akal. Ya. Kalau Tuhan yang diperkenalkan Al-Quran, Sudah saya Ahad. ini juga, sudah saya Ya, gimana? pahami juga. Saya pahami memang Tuhan itu pencipta semesta alam dan satu-satunya. iya, Tapi Masya Allah. yang ingin saya cari ini apa namanya? Cara untuk belajar Al-Quran itu sama untuk belajar ngaji. Karena kalau dari segi umur, saya umur udah 50. Abang tinggal di mana? Kalau saya tinggal di Riau. Riau banyak orang-orang beragama di sana. Di Banyak lingkungan orang Islam saya, taat. di Anda di lingkungan pedalaman? Ya, di lingkungan saya ini kami cuma 3 rumah Kristen. Selain itu Muslim. Oh, berarti sudah lama dengarkan tentang Islam berarti ya? Sudah cuma mungkin karena belum dapat panggilan. Masya Allah. Di daerah mana bang kalau boleh tahu di Riau? Kami di ini bang, di Kampar bang, di kebun sawit. Kampar Plasma. di kebun. Di Plasma. Ya, Nggak sama, dekatan sama si Logika. Topi. logika. Saya biasanya masuk di YouTube, jadi TikToknya baru bikin. Iya, terus berarti tinggal tunggu guru ngaji. Kenapa nggak Islam aja dulu bang? Habis itu cari guru ngaji. Memang Nanti bisa kami gitu, Bang. bantu. Bisa. Masuk Islam dulu. Setelah Cari masuk guru ngaji dulu. Masuk Islam dulu, habis itu nanti cari guru ngajinya. Jadi sama seperti anak SD, masuk sekolah dulu, nanti setelah masuk terdaftar baru belajar. Ada pernah saya sampai ke Kota Pekanbaru di masjid apa itu namanya yang di besar juga, Masjid Abu Darda. Iya. Saya coba masuk ke sana. Tapi karena apa namanya kan pas kebetulan lagi ada acara juga mungkin. Saya jadi malu. Terlampau banyak orang. Oh. Iya. Itu jauh dari kota ini, Pekanbaru. Kalau ke tempat saya 2 jam. Oh, dekat. Ya. Iya. Kalau ini bang, kalau bisa, kalau memang sudah yakin Islam itu benar, masuk Islam dulu. Nanti setelah masuk Islam baru belajar Islam. Sama seperti ketika anak-anak SD daftar sekolah. Jadi tidak pintar dulu baru daftar sekolah. Masuk dulu sekolah baru belajar. Al-Quran bahasa Indonesia saya sudah download. Sudah coba-coba baca-baca juga bahasa Indonesianya. Tapi Oh gitu, terjemahannya. mungkin banyak salah bacaannya. Yang penting saya belajar dulu. Kalau sudah hafal 3 ayat, 4 ayat, baru saya coba nanti. Oh iya. Kalau Yesus bukan lagi Tuhan menurut abang ini? Sudah nggak lagi. Sejak saya dengar abang ceramah 2 bulan ini, saya udah nggak yakin lagi. 1000% saya nggak yakin lagi. Tapi KTP abang masih KTP Kristen? Masih. Tapi semenjak 2 bulan ini saya dengar di YouTube, saya udah nggak yakin lagi. Sudah hilang itu keyakinan saya sama sekali. Tadinya Katolik atau Protestan? Takbir, Allah Akbar. Katolik. Allahu Akbar, Masya Allah. Katolik tadinya bang? Iya, tapi Katolik, tapi kita karena di sini nggak ada gereja, karena di daerah sini memang nggak ada gereja sama sekali. Kalau mau ke gereja harus ke Pekanbaru dulu, jauh. Tapi Bibelnya ada? Ada di rumah. Kalau saya sekarang lagi kerja di kebun. Oh gitu. Masya Allah.
Jadi di KTP masih Katolik atau Protestan ini? Katolik. Katolik. Nanti kalau misalnya abang ini mau syahadat, entah lusa atau besok atau sebentar malam, boleh nggak nanti buka kamera bang? Saya coba nanti ya. Soalnya ini akun saya kan saya baru buka TikTok ini. Belum pernah buka TikTok. Enggak, kalau misalnya abang bersedia, bisa kok diminta sama netizen, sahabat-sahabat untuk follow langsung 1000 lebih itu. Kalau memang abang bersedia, yakin Islam itu benar, kirim KTP ke kami biar kami buatkan sertifikat Islam. Kalau Supaya boleh minta bantu sama abang ini, yang di daerah sini kalau abang ada referensi yang ustadz yang bisa aja, yang daerah sini aja. Jadi ibaratnya masyarakat tahu kalau dari kalau dari HP sini, saya kan ingin tahu juga masyarakat daerah saya tahu masuk Islam kan gitu maksudnya. Kalau ada referensinya yang di daerah sini aja. justru itu bang, di Riau itu ada ada cabang kami, perwakilan kami di Riau Di dan mana besar tuh, Bang? di sana, di Riau, di kota Pekanbarunya. Di mana tuh, Bang? Di Pekanbaru, tepatnya saya tidak paham, tapi kita punya ada kantor wilayah di sana. Ada pengurus wilayah di Pekanbaru itu. Atau coba Kalau nanti misalnya abang bersedia, ya. nah kalau bersedia nanti kita live-kan di sini, buka kamera, kita undang ketuanya supaya nanti di sana ketuanya yang membimbing abang ini untuk belajar Islam. Nah, ya itu maksud saya. Biar ada yang membimbing. Kalau dari jauh ini kan ibaratnya kan setelah dibimbing mengucap 2 kalimat syahadat untuk belajar ngajinya itu. Tapi kalau ada tempatnya Ada di Riau itu kita banyak, alhamdulillah. Di Pekanbaru itu banyak. Ada Ustaz Sugi juga di sana. karena Ada kalau beberapa yang keinginan masuk-masuk aja kan tidak belajar kan percuma juga. iya betul. Makanya saya katakan kalau abang ini mau serius, nanti setor KTP-nya ke kami islamkan berdasarkan dengan KTP-nya sebagai bukti dokumentasi untuk bukti ke negara bahwa saudara sudah masuk Islam dengan bukti adanya sertifikat dari Yayasan Apologet Islam Indonesia. Habis itu nanti dicarikan guru untuk belajar Al-Quran, belajar tentang Islam. Gitu abangku. Jadi 3.000 mata memandang, menyaksikan bahwa saudara sudah betul-betul meluk Islam. Jadi seluruh orang yang ada di Islam di Indonesia ini menyaksikan itu. Iya, ya. Gitu abangku. Itu kira-kira kapan bisanya? Biar kita panggilkan teman yang ada di Riau sana. Ada Ahi Sugi, ada Dinda Alfi juga. Beliau bisa ngajar abang ngaji. Ya, saya telepon sekarang bisa itu. Saya telepon sekarang bisa itu, suruh ke sini. Saya minta waktu 2 hari atau 3 hari ini dulu, Bang. Kalau sudah Boleh. ngomongnya istri saya dan anak-anak saya kan semua kan. Tapi kalau istri juga anak-anak semuanya sudah belajar ngaji di dekat PT itu kan, di musola PT kan, udah ikut-ikutan sama kawan-kawannya. alhamdulillah nggak dilarang bang ya, enggak. Enggak, kalau saya nggak pernah larang anak-anak Bang, karena gini, kita kan lingkungan di sini memang cuma 3 rumah yang Kristen. 3 rumah yang Kristen, selebihnya Muslim. Jadi musola, masjid banyak. Setiap hari kita mendengarkan itu kan. Cuma anak-anak sudah mulai belajar. Kami yang tua-tua ini yang ada rasa-rasa malunya. Iya. Bagus itu bang. Kalau anak-anak saya udah 3 tahun belakangan ini, udah saya suruh-suruh ke sana juga, pergi belajar. Berteman-teman lah semua ke sana. Sebelum itu kan, sudah belajar. Saya mulai izin Bang Master. Ya. Bang Master kalau boleh tahu kamparnya kampar kiri atau kampar Bangkinan, Bang? Kami di PT Bang, di Kampar Bangkinang Bang. Di kampar mana? Kampar Bangkinan ya? Bangkinang, ya. Oke, kampar Bangkinan. Oke, lanjut. Saya kenanya di waktu baca ini Bang Zuma baca apa sih itu surat Al-Kafirun. Oh iya. Masya Itu saya Allah.
rasanya. Dan saya ikuti setiap hari YouTube-nya kan selama 2 bulan ini. Ternyata memang, Terima kasih abang. ya baru saya tahu. Kalau udah yakin syahadat aja sekarang, mumpung banyak yang nyaksikan ini. Kalau udah yakin langsung setor KTP, langsung open cam sekarang bisa ini. Kitanya ini bang, apa namanya, mau pulang ke rumah dulu. Saya kan juga mengajak anak istri saya semua. Oh gitu, mantap. Ya kalau gitu di sini aja. Kalau anak-anak semuanya kan sudah belajar. Tinggal kita berdua aja yang tua-tua ini belum. Ya udah, rencananya pulang kapan? Sebentar Jam malam berapa? aja, Pak Sekjen sebentar malam saja. Biar sama istrinya kan masih di kebun dia. Ya kalau Terus gitu kita bersama. nomor WA di apa? Ditulis aja. Ada nomor WA kan? Ada. Oke, saya catat ya. Saya Bisa DM ya. tulisan. Saya DM ya. Sekarang saya DM ya. Sekarang ini. Iya. Tunggu, saya DM dulu bentar. Kalau DM di mana lihatnya itu bang? Kalau DM? Masuk di pesan TikTok. Oh iya ya. Nanti saya coba lihat nanti. Nanti berbagi nomor kontak bang, karena Islam itu kan bersaudara tuh abangku. Iya. Jadi kalau abang sudah masuk Islam, ya apa yang abang rasakan juga kami rasakan. Kalau ada sesuatu yang bisa kami bantu. Anak-anak kita mau belajar ngaji, ada yang kami bisa bantu, kita bantu. Kan gitu abang. Karena Islam itu satu tubuh. Ketika tubuh yang lain sakit, maka tubuh yang lain pasti merasakan. Nah ini ya bang dengarnya. Orang azan daerah sini. Iya. Sudah saya DM bang. Sudah saya pesan ya. Saya kirim pesan. Abang buka ke pesan. Terus kemudian dilihat itu. Nah itu saya itu. Yang ini nih. Yang paling pojok kanan atas nih saya yang ngomong ini. Apologi apa? Apolak-polak. Betul. Apolak-polak. Iya betul. Oke Gitu ya, bang, Bang? terima kasih semua bang ya. Saya baca Dikirim dulu, ya Bang, nomor WA-nya ya bang. Iya bang, iya bang. Oke Mudah-mudahan. siap. Yo, selamat sore. Sore bang. Sore. Cara turun gimana bang? Waduh mak. Diturunin apa enggak ini? Diturunin Gurunda? Iya cara turunnya, saya nggak ngerti. Oh ya udah, saya bantu turun ya. Langsung Ya. dibalas ya, saya DM saya ya. Iya. Ya oke. Alamak, bisa naik gak bisa turun ya, kasihan. Tapi beliau semangat kali Gurunda. Insya Allah. Iya. Halo Bang Erik. Den siapa nih? Den Erik. Halo? Sersan? Dan Erik nggak ada suara ya? Oke, makasih Bang. Sersan juga turun lagi. Tadi udah turun itu si Master. Sudah, abangku. Oh gitu. Ya katanya mau ngajak anak istrinya sekalian sih katanya. Tapi ya semoga aja. Pokoknya kalau beliau udah kirim nomor WA berarti minimal kelihatan serius lah ya. Saya sampai netes air mata loh itu. Iya bangku. Ah, kita sabar dulu ya. Wih, kita mental apa ini? Halo Darmaji. Ada blik. Darmaji. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Darmaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dabling nggak, Bah. Halo ya. Hati-hati Dewa Hubal kemana-mana. Naik lagi tadi debat terus pembasmi. Coba basmi gua dong. Baik lu di sini lu gua bukti lu kalau lu di sini gua buktikan kalau lu yang nyembah dewa. Oh, double ya. Dia double tuh. Halo Sony. Weng. 25 tuh nggak ngecek dulu itu berapa sih aku? Cek dulu lah kalau 25, siapa tahu 35 aslinya. Iya, betul. Itu ya? Kemal Luf.
Luf, Luf. Apa itu? Halo Luf. Dorong maji kemah. Halo. Nanda, halo Nanda. Nanda? Ini turun atau open cam nih? Kok hitam begitu? Iya. Kebanyakan teman-teman yang tap-tap layar biasanya itu kecantol gitu loh. Teman-teman dicek ya yang tap-tap layar ya. Kenapa bisa tap-tap layar kepencet multigas? Di bawah mereka tap-tapnya. Multigasnya di atas 4 ini loh. 4 ini ketika mereka tap-tap layar di situ minta itu. Oh alah. Jangan di situ Ikhwan, di yang hitam-hitam ini loh. Di chat yang belah kanannya. Oh. Ya tadi kepencet Bang tuh kan. Bilangin juga apa. Bener nggak Aki Kores? Salah. Iya tadi pokoknya kalau Aki Ardiansa ngomong salah. Oke. Maaf kepencet. Kan? Tuh bener nggak? Bener. Iya nggak apa-apa. Ini dibantuin turun. Saya muslimah, host. Masya Allah. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Siap. Gua tap-tap lope banyak banget. Bisa makanya Bang Udin buat Halo Van. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Van, halo Tunggal. Halo juga. Selamat siang. Selamat siang. Abang Tunggal, dari mana kalau boleh tahu Bang? Muslim atau Kristen? Posisi kita di Dumai nih. Kristen atau Islam Bang? Dumai. Hah? Dumai. Kristen atau Islam? Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan Bang? Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Loh, kemana? Kepental. Beliau. Udah salam turun nih. Gitu, kalau halo Bani Mars. Loh, otomatis dia. Otomatis dia. Setiap ada yang naik doubling semua ya. Iya. Pan? Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 14 tuh. Loh, banyak kali di bawah ini. Ini jangan-jangan semuanya tetap layar semua ini. Kok bisa otomatis turunnya Bang Zuma? Halo. Iya, jadi settingannya gitu akhi. Pas Gurunda Solo yang muslim habis salam dia turun sendiri. Wah. Iya. Baik Bang Zuma, ini kita posisi Kepencet, turunkan. Oh, iya. Terus putus ya? Kepencet, turunkan. Mau tap. Bang Tunggal, ada rencana kawin lagi Pak? Halo? Ada rencana mau kawin lagi katanya? Hah? Katanya mau kawin lagi Pak. Sama siapa? Loh, Pak RT tadi telepon saya. Cukup satu untuk Pak istri kita. Halo? Nggak pakai baju ah. Halo. Pakai baju dulu lah Pak, on cam. Ya ini kebetulan juga sudah azan ini. Mohon maaf saya nanti ada siap sholat nanti gabung lagi. Oh iya Pak, ya Pak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini keren ya, alhamdulillah. 2 orang Kristen mau syahadat. Mantap. Satu dari Bangkinan, satu dari Sumatera tadi ya. Kenapa tadi abang kita itu mau kawin? Mengganti. Ya kan nanya Pak RT nelpon. Langsung mengganti tahu ya kalau orang itu mau kawin ya. Muka wajah-wajah buka kamera nggak pakai baju. Habis itu mau ke masjid. Kurang kerjaan.
Soro santri yang kipas-kipas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abangda, Gurunda sekalian semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nih Mak Bang, masih belajar Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sering nonton Gurunda ini. Ini baru pertama sekali Alhamdulillah. aku komal sama Gurunda Zuma. Alhamdulillah. Agama Subhanallah, Nabi subhanallah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jihad Islam jaya terus. Kalau Amin. Gurunda Zuma di Bengkulu pernah datang nggak Gurunda? Belum Bang, belum. Oh, aku di Bengkulu Bang. Bengkulu itu Sumatera mana? Selatan Bang. Tapi dia udah provinsi Gurunda. Oh iya. Ya Bengkulu udah Lampung kan, lurus terus kan nyampe Bengkulu Gurunda. Oh siap. Tapi alhamdulillah mayoritas di Bengkulu 90% tuh Muslim semua. Muslim semua, Islam semua. Ya. Islam semua. Yang datang pun pendatang mungkin yang non Muslim. Makanya nunggu-nunggu barangkali Gurunda nanti bisa mampir kemana ke Bengkulu. Insya Allah nanti bakal di sini banyak saudara juga di sini. Amin. Makanan khasnya Bengkulu apa Bang? Jenis dodol namanya tuh lempuk. Oh lempuk. Lurus itu Bang. Lempuk. Ya kayak dodol. Bukan lanyok. Lempuk durian Bang. Oh, ini peta pengusahanya. Peta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lempuk itu agak panjang Bang, gede-gede Bang, kayak apa? Dodol tapi ukuran lemang Bang. Oh besar berarti. Iya besar. Ciri khasnya lempuk durian. Bang ada rencana nggak meninggalkan Bengkulu? Aku dulu sudah di Jakarta, Abang Da. Gurunda udah di Jakarta dulu, lama juga. Jakarta. Cuma nanya Bang. Nanti kalau kita berangkat lagi ke Jawa nanti tak mampir di rumah Bang Da Gurunda. Maksud saya siapa tahu mau buka kantor cabang di Sulawesi Bang. Kalau sampai di Sulawesi bukan dodol lagi namanya, kandora. Dempo. Iya. Oh dempo. Hampir sama ya namanya. Kan sini lempuk. Ya. Kalau di Jawa namanya empok. Tukiem. Betawi empok. Empok Ya juga. udah kita sambut dulu nih penjilat matahari, kok ada matahari dijilat sih. Ya Bang. Iya. Dari Namanya Madura, kok aneh banget. Iya, dari Madura. Dari Madura. Namanya itu terinspirasi dari apa itu yang? Cuman itu nama dulu Bang, pas aku main kasti Bang. Sebenarnya nggak ada artinya ini. Aduh namanya Ini mempelajari ilmu kepala ya. Pemain bola kasti itu dulu. Pemain nama grup. Oh. Kalian dulu belajar ilmu kebal ya? Oh enggak juga lah Bang. Kebal. Ada rencana meninggalkan kampung halaman Bang? Enggak boleh ya Bang. Mana aku mau ninggalin Madura Bang. Madura Islam tulim semua Bang. Tetap semangat ya di sana ya Bang ya. Jangan kemana-mana. Yap. Jangan kemana-mana Bang. Ya Bang. Bang Cuma semoga sehat selalu. Iya Bang. Tanah di belakang rumah udah dijual belum? Tanah kosong. Udah dijual? Belum Bang. Ya udah, kalau udah laku bagi-bagi ya. Ya Bang. Kasih. Man rahasia nak tahu. Disuruh lalat tinggalkan kampungnya.
Suruh pergi meninggalkan kampung halaman. Nah, ini intermezzo teman-teman. Sambil menunggu Mbak Sun. Mbak Sun. Mbak Sun. Banyak juga yang minta permintaan ini ya. Aku nggak lihat, saya nggak moderator banyak, Mbak. Saya nggak bisa pilih-pilih. Oh begitu? Iya. Oh alah. Padahal sudah dari moderator dari tadi. Yang moderator sini cuma Kores doang. Apa namanya yang satu nih? Sumatera City. Sumanto. Sumatera City berarti Medan. Medan. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bukan Medan, bang. Asli Padang bang. Ya. Padang Palimpuan. Kan, Sumatera Barat, Padang. Oh. Nek, gini bang, mau nanya gitu kan lah, sebenarnya lah lambat pengen naik kan. Sebelum lah pernah pengen naik tapi belum ada dinaikin gitu kan. Tapi kita pengen nanya gitu kan. Soal sehari-hari kita tuh kan cukur rambut. Jadi pelanggan kita tuh kan banyak juga Kristen tuh bang. Ada juga pelangganku tuh orang Kristen, pelanggan tetap gitu kan, laki bini sering sini gitu kan. Pernah aku menanya sama bininya kan samanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pernah aku bertanya sama dia gitu kan. Tetap layar. Mantap. Ya bang. Aku tuh kan, kamu agama kamu apa? Kristen katanya. Kristen apa? Katolik katanya. Berarti Tuhan kamu siapa? Yesus katanya. Kamu percaya enggak sama Tuhan kamu? Enggak katanya. Gimana kamu enggak percaya sedangkan kamu Kristen kataku kan. Tuh yang kedua, pernah juga aku bertanya tentang apa yang dialaminya, apa yang dialamin sama istrinya dan sama diriku sih bang gitu kan. Tapi yang dialamin sama istrinya katanya dia pernah didatangin Yesus di dalam mimpi, kan kata dia. Nah, sedangkan di diriku selama di masa kesulitan masaku dulu gitu kan, alhamdulillah ya atas izin Maha Kuasa, alhamdulillah adalah pertolongan dari Maha Kuasa itu langsung gitu kan. Sampai terakhir aku mau nikah gitu kan, pernah aku ngomong sama sepupuku, sebulan habis menikah, sebulan kurang lebih habis lebaran ku menikah. Kalau sebulan kurang lebih habis lebaran ku menikah, berarti Allah tuh ada. Allah tuh Maha Pengasih Maha Penyayang. Ini kemana ini bang? Abangku. Nah, yang dicukur tadi banyak kutunya bang. Nah gini bang, soal kita tanggapan abang, terutama kayak Bang Zuma, penjelasan dari Bang Zuma gitu kan, tanggapan dari Bang Zuma gitu kan, sama yang lain gitu kan. Terkait apa ini bang? Orang cukur. Nah, terkait antara bantuan Maha Kuasa langsung menolong umatnya daripada yang didatangin dalam mimpi bang. Yang datang dalam mimpi Yesus. Nah tuh, soal baru 2-3 hari ke belakang kurang lebih kata istrinya kan, dia ngomong ku pernah didatangin sama Yesus di dalam mimpi katanya. Kalau Yesus datang dalam mimpi, bangunkan bang, bangunkan biar enggak ini. Dibangunkan orangnya. Biar dia sadar kalau dia lagi mimpi. Jadi ku tanya gitu kan, berarti kalau kamu didatangin Yesus di dalam mimpi, berarti kamu percaya itu adalah Tuhan gitu. Ya percaya katanya. Berarti kamu percaya oh, itu adalah Tuhan yang langsung menyadarkan kamu, sedangkan di diriku beda kataku. Malahan ku selama di masa perjalanan hidupku, alhamdulillah Maha Kuasa langsung menolongku, membantuku gitu. Tapi kalau masalah mimpi itu, kalau bagi kami sebagai umat Islam bunga tidur gitu. Tapi tanggapan
Bang Zuma gimana gitu kan kalau masalah yang didatangin dalam mimpi itu kan, apakah Itu iblis itu, Bang. berbagai Tuhan tidak mungkin datang dalam mimpi manusia, apalagi dalam bentuk manusia. Itu iblis itu. Jadi totalnya 296.000 Pak. Silakan mau dibayar tunai apa kas ini? Waduh, Akhi Ardi. Itu udah pasti palsu itu. Karena kalau misalnya beneran itu Akhi Sumatera ya, nggak mungkin pakai nama terjemahan. Yesus itu kan nama terjemahan itu, bukan nama asli. Yesus datang nanti bukan dalam mimpi, Bang. Dalam dunia nyata. Diiringi matahari nggak bersinar lagi. Ya alhamdulillah sih sejak mendengar apa yang dari ucapan Mas sama Bang Zuma sendiri kan lah berapa lama nih ku dengar gitu kan, alhamdulillah bagiku pun sebagai umat Islam tidak menggoyah pun sedikit keimananku gitu kan, maupun kayak apa gitu Oh, kan. jadi maksudnya tadi orang itu cerita supaya Anda goyah. Hanya Ya, gara-gara gitu. mimpi. Aduh, Ya, soal rendah kali. Bukan dia nanya duluan, Gurunda. Ini Sumatera Bukannya City-nya kita nanya goyah. duluan. bukannya kita goyah gitu kan, masalah Enggak, tanggapan. maksudnya orang itu lemah kali ilmunya kalau mau menggoyahkan umat Islam hanya gara-gara mimpi. Mimpinya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini moderatornya kreatif ini. Ya. Jadi gitu. Yesus itu kalau datang dalam mimpi bawa namanya Yesus, fix palsu itu. Karena Yesusnya aja namanya terjemahan. Mana ada orang Bani Israel ngasih nama-nama Yunani. Nanti kalau kayak gitu lagi, Ahi tanya gitu, itu taunya Yesus dari mana gitu. Gini Bang, ada satu yang mau nanya lagi Bang. Yang pernah aku bertanya sama teman tuh kan, Boleh. Tuhannya Yang banyak aja Ahi, mumpung lagi ketemu Gurunda. Tuhannya Yesus, tapi dia tidak percaya dengan Tuhannya. Gimana tanggapan Abang tentang itu tuh Bang? Ya mungkin sama seperti kita. Mungkin sama seperti kita umat Islam ini mengaku Tuhannya Allah tapi tidak sholat. Sama kayaknya. Karena kalau orang bersaksi dan kesaksiannya itu betul, maka orang itu akan membuktikan kesaksiannya. Tidak ada Tuhan selain Allah, ya saksikanlah, buktikanlah kesaksianmu itu. Jangan hanya mengatakan tiada Tuhan selain Allah tapi nggak sholat. Nah sama mungkin mengaku Yesus itu Tuhan tapi nggak sembah Yesus, nggak percaya Yesus itu Tuhan. Cuman dia langsung katakan kalau nggak percaya Yesus itu Tuhan. Kalau kita umat Islam mungkin mulut mengatakan bersaksi Tuhan itu Allah tetapi tidak sholat, ya itu diragukan syahadatnya. Nih ada satu bertanya gitu? tentang pribadiku sih Bang. Nanya ke Bang Zuma, minta penjelasan dari arahan dari Bang Zuma untuk diriku gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, sebelumnya kan rutin sholat gitu kan, semakin sholat kenapa semakin kuat godaan gitu kan, gimana cara ngatasinya gitu kan. Ya itulah bukti Bang, kalau kita itu orang benar. Kalau sholat kita itu membuat kita kemudian tidak ada lagi godaan, tidak ada lagi bisikan-bisikan untuk bermaksiat, itu juga bahaya. Itu juga mencurigakan karena iblis itu menggoda orang-orang beriman. Kalau tidak beriman, tidak digoda lagi. Ngapain digoda orang nggak beriman? Wong dia sudah sekelompok dengan orang-orang dengan iblis. Jadi orang beriman itu yang digoda untuk bermaksiat. Jadi kalau ada iblis yang datang menggoda, itu menandakan bahwa Anda sudah masuk dalam kategori orang beriman. Kalau orang tidak beriman tidak digoda lagi. Kayak bom-bom.
Edis, itu nggak digoda. Mau digoda kayak mana? Justru dia adalah senjata iblis untuk menggoda manusia kok. Jadi kalau kita semakin sholat, semakin banyak godaan, menandakan bahwa ya kita berhasil untuk membuat iblis itu goyang, gitu bang. Tapi bertahan, makanya ada di dalam sholat itu selalu minta untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus, supaya jangan bengkok setelah itu, begitu. Ya, terima kasih banyak Bang atas pencerahannya buat kita. Iya, jadi tetap istiqomah, jangan goyah. Semakin gencaran datang dari iblis menggoda, semakin kuat dan semakin yakin. Inilah bukti bahwa agamaku benar. Ya udah Bang, itu aja dulu ya Bang. Terima kasih buat pencerahan buat saya ya Bang. Oke, makasih saudara. Thank you. Sehat terus Bang. Semoga murah rezeki, panjang umur, sehat Amin. selalu. Amin, Mana amin, yang tergoyahkan amin. imannya, mudah-mudahan kuat dengan keteguhannya, gitu kan, dengan kepercayaannya masing-masing. Ye. Ya udah, pamit dulu ya Bang. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Hermanilo, Kristen atau Katolik? Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Islam bang. Jadi Enggak, bukan itu Hermanilo yang baru masuk. Iya, yang baru masuk yang gua tanya. Iya siap. Alhamdulillah ya Islam bang. Oh alhamdulillah sih, mantap, dua-duanya Islam. Ya silakan. Ini uang pusat. Apa yang mau disampaikan? Karena saya gini ya, saya kok tambah menyukai rumah lintas agama ya. Yang awalnya saya menyukai rum politik, terus akhirnya saya kenal sama Bang Suma ini di live gitu loh. Saya ikuti kok suka mendengarkan gitu loh. Biasanya saya di rum politik bang. Itu, Islam juga mengajarkan politik, akhi. Politik putih. Syiasah. Jadi disitulah saya selalu mengikuti Bang Suma. Oh seperti ini. Jadi sangat luar biasa ya Bang Suma ini memberikan kebenaran apa yang selama ini diajarkan oleh guru-guru kita gitu loh ya, Nabi kita. Jadi supaya orang yang nggak paham itu bisa paham gitu loh. Sangat luar biasa. Semangat Bang Suma. Itu aja. Alhamdulillah, thank you akhi, testimoni positifnya, mantap. Ya, ada Hermanilo, apa mau disampaikan? Silakan. Ntar dulu bang, ntar dulu. Ntar dulu. Oke. Ini ada WhatsApp, WA. Ada yang mau disampaikan? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua rekan-rekan semua. Ya, saya Muslim. Alhamdulillah. Dari Kapuas, Kalimantan Tengah. Ya. Kapuas, Ya, Kalimantan saya Tengah. Baru ini aja. Ya, benar. Salam buat teman-teman, rekan-rekan mujahid, apologet Islam, Bang Zuma dan rekan-rekan semua. Semoga tetap di jalan Allah berjihad. Amin. Dan kami di Kalimantan Tengah, khususnya di Kuala Kapuas, mendukung sekali terhadap kegiatan ini. Mudah-mudahan lancar dan dipermudahkan oleh Allah. Demikian, terima kasih. Salam kenal semuanya. Dari itu WA itu nama saya, Wahipal Ahmad. Singkat dengan WA, ya. Oh, mantap sih, keren. Bang Suma. Wahipal Ahmad. Siap. Bang Suma, alhamdulillah ada yang komen di sini itu Haji Nur. Saya Haji Nur Bang Suma. Itu ada yang kenal sama saya. Haji Nur ini itu. Oh iya. Saya punya room besar Bang Suman namanya Haji Nur, tapi ada yang kenal sama suara saya. Ya akhirnya ini Haji Nur ini ya. Jadi suara saya itu nggak mungkin nggak mungkin apa ya, maksudnya orang yang mengikuti room saya itu nggak mungkin salah kalau saya itu Haji Nur. Iya, Pak Haji. Itu Haji Nur gitu. Terima kasih Bang Suman, lanjut. Iya, di Komalnya bahas apa Pak Haji? Saya biasanya bahas di politik. Komal. Oh. Iya, kalau saya buka live itu Bang, ya sama lah seperti Bang Suma sampai 5.000, 10.000 orang penontonnya. Tapi saya fokus ke politik untuk
memberikan untuk terhadap orang yang selama ini penghujatan itu, memberikan arahan supaya bagaimana cara menghujat, bagaimana cara mengkritis, itu aja sih Bang. Lanjut Bang. Masya Allah. Pak Haji, istri berapa ya Pak Haji? Ya saya tetap satu lah, kan gitu. Cukup satu ya Pak Haji ya? Cukup satu. Gitu. Bisnis apa Pak Haji? Jual beli tanah Kak? Masih? Saya besi tua Bang. Oh besi tua, keren, jual beli tanah. Ya. Semoga lancar terus ya usaha ya Pak Haji. Amin, alhamdulillah rabbil alamin. Anak buah sehat ya Pak Haji? Siap Bang? Anak buah sehat semua? Alhamdulillah, anak buah mulai ada pengurangan Bang. Kalau sehatnya alhamdulillah sehat. Sehat jasmani semuanya Bang. Ya, kalau Pak Haji butuh tukang tagih utang, ini Handi Celebes solusinya Pak Haji. Iya rencana sih begitu. Kalau siapa tahu mau beli kapal Pak Haji, banyak yang nggak beroperasi lagi di Tanjung Priuk. Insya Allah kita di MDM tukar WA ya. Iya Pak Haji. Saling follow ya kawan. Res kemarin katanya lu mau jual besi, Res. Mumpul lagi ada Pak Haji nih, Res. Kepake besinya ternyata. Oh, udah kepake ya? Kepake. Buat gebukin bom-bom. Buat ngeguling, bom-bom guling. Guling. Oke, mungkin Dinda, ini sudah jam 7 lewat. Kita tutup dulu lah. Kebetulan ada tamu saya juga ini. Saya mau ke bandara gitu jemput tamu. Nanti insya Allah habis Isya kita jumpa lagi. Silakan buka komal. Nanti kita masuk untuk memberikan edukasi lagi kepada. Ya Bang Suma, live-nya habis Isya ya. Insya Allah. Iya Insya Allah. Bang Suma, terima kasih. Insya Allah Pak Haji. Terima kasih Bang Suma, terima kasih. Di atas ya. Di Makassar Kakanda. Ya sama-sama Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perjalanan ini menuju Makassar. Oh bareng Mas, satu mobil aja sama Gurunda. Saya sudah di kota deh. Oh alah. Enggak, saya dari Gunung Res. Dari Gunung menuju Makassar. Enggak, kirain Gurunda di Bolangi gitu, jadi nyamper dulu. Masih kurang 80 kilo lagi dari Makassar. 80 kilo? Buset, 80 kilo berapa jam itu? Ya, 2 jam setengah lah kalau mana ada sampai. 40 kilo 3 jam. Ya wes satu ya, kita closing dulu kalau gitu Ikhwan ya. Istirahat dulu, nanti pada Isya kita ketemu lagi. Sebelum tutup aku ucapan dulu jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk Akhi Yohan, Bunda Bundel, Ukhtilis dan Abangda yang sudah berkontribusi untuk pengadaan perangkat Kores gitu. Dari yang 6.753 sekarang alhamdulillah menjadi 9 juta Ikhwan. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Alhamdulillah. Thank you Gurunda sudah disampaikan. Untuk yang lain yang mau ikutan nyumbang juga silahkan DM, tanya Norek ya Ikhwan ya. Itu saja. Yuk kita tutup hari ini live ini yang dimana menelurkan alhamdulillah 2 orang Kristen yang ingin bersyahadat dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Akhi, gimana? Di bawah ada yang ngetik bantu dulu kawan saya mau masuk Islam ini. Gimana ini? Gurunda mau mana? Ini Bang Usman aja Dinda. Bang Usman naik, Bang Usman. Minta naik Bang Usman. Memang serius. Ayo. Tuh, bantu dulu teman saya mau masuk Islam. Bang Usman mana? Hampir permintaan Bang Usman. Nah, ini. Oke, kita naikkan dulu. Lanjut. Pak Sekjen, boleh diupdate nggak? Silakan Peta. Itu nggak kedengeran sama Akhi Ardi. Ini beliau. Waalaikumsalam. Ini beliau. Akhi Ardi Peta Lembu lagi mau ngomong ini. Salam buat guru Zuma dengan kawan-kawan yang ada di sini. Dari kemarin dulu saya mau komunikasi langsung, cuman ya namanya juga kita di sini cari. Iya. Itu karena di sini juga saya kesulitan juga. Karena ya
saya Muslim, cuman ada kawan itu yang mau masuk Muslim, cuma ya nama juga kita di sini di PT di sini, saya di Kalimantan Timur, Kabupaten Berau. Temannya di mana? Temannya memang di sini sama-sama kerja, tapi kemarin kawin sama orang kita yang Muslim, tapi suaminya itu mau masuk Muslim, cuma tidak ada orang yang mau urus. Cuma saya bingung saya mau kayak gimana begitu. Kalau mungkin Rumahnya dekat, akhi? Dekat dengan posisi saya ini, maksudnya Malam bisa disamperin nanti malam. Insya Allah nanti bisa, karena dekat dari sini juga. Alhamdulillah. Nanti jam 8 lihat Gurunda live di mana. Naik ke situ ya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Siap, Soalnya siap. udah lama ini, udah lama karena saya juga bingung siapa yang saya bisa komunikasi gitu. Mumpung mungkin di sini kalau bisa membantu dengan cara apa yang tadi yang saya nonton dari tadi kan, ada saudara kita juga yang mau masuk Muslim itu. Aman, akhi. Memang API itu memfasilitasi segala keperluan yang dibutuhkan serta sertifikat orang-orang yang memeluk Islam. Aman itu, akhi. Soalnya kan yang kemarin dicari uang, katanya kan dia mau sunatan dulu. Saya bilang saya juga kurang tahu juga di mana, supaya kan siapa yang membantu kita, sama-sama kita Nah, di sini tempatnya. Tapi data identitas diri harus valid ya nanti ketika disampaikan. Siap. Sip, mantap. Bisa open cam? Insya Allah bisa, Pak. Soalnya karena saya punya akun ini kan, saya mau kirim hadiah juga karena susah, karena nggak tahu gimana, karena koinnya juga. Ini bisa yang mana yang akun bisa open cam, yang ini? Ya Pak, yang itu. Coba open cam coba. Bisa, udah aku undang, bisa kok. Tunggu dulu, dianya bisa approve nggak? Itu tinggal ditekan aja, Bang. Itu tinggal ditekan aja. Udah ditekan belum? Tekan yang mana tuh? Simpan, Kak? Ya, betul, yang simpan itu, jangan di belakang HP. Alamak, nggak pakai baju dia, Pak. Oh iya, siap. Oke. Aman. Ini aku matiin kameranya, aku bantu dari sini. Siap, ya udah. Akhi, nanti sampai jumpa nanti malam ya. Insya Allah nanti malam gitu. Kalau nggak bisa besok malam, ya segerakan aja kapanpun gitu. Karena kami yang ada di sini tergabung dalam organisasi Islam, Apologet Islam Indonesia gitu. Kami bisa mengeluarkan sertifikat untuk mualaf. Oke? Jam 8 malam, akhi, ditunggu. Sampai di sini nanti gimana? Nanti saya hubungi orang sini di siapa supaya WA saya. DM saya. Nah, ini tektokan sama saya. DM saya. Ya, Abang DM saya. Tahu kan DM? DM tahu kan? Saya kurang begitu paham juga, tapi nomor saya ada. Tinggal saya sebut nomor saya aja gitu. Enggak, kirim pesan ke akun TikToknya ini, yang Ardiansah, akhi Ardiansah ini, yang sebelah aku. Apolak-polak itu loh, yang pojok, apolak-polak. Follow dulu lah. Iya, follow dulu. Akhi Ardi DM duluan aja supaya dia nanti langsung ngerti ininya. Apa ya, DM itu ya. Direct messenger. Saya kurang begitu apa juga, Pak. Saya kurang juga begitu paham juga ini dengan TikTok ini. Cuma saya tahu nonton aja gitu maksudnya. Nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Pengetahuan segini aja udah bisa jadi asbab penyambung perantara orang mualaf. Alhamdulillah. Saya butuh cuma membantu orang itu aja, itu Pak, itu aja. Siap. Ya, oke, mantap. Karena sudah lama mau 1 tahunan lebih sudah, tapi dia cari. Oke. Yang orang. Nanti kita juga akan mengarahkan supaya mualafnya karena Allah bukan karena kawin, gitu. Karena dia niat kemarin karena dia mau sunat, Pak, maksudnya begitu. Mau sunat, mantap. Iya, dia mau sunat dulu, cuman dia pikir di mana tempatnya yang dia. Udah banyak ngomong gitu, Res. Iya, ya udah tuh Akhi Usman, itu aja paling ya. Itu solusinya. Nanti jam 8 ditunggu kami live masuk. Siap? Insya Allah siap Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, kalau begitu waiyakum. Gurunda ada yang mau disampaikan, silakan. Sebentar malam. Udah. Lanjut. Kita tutup aja. Satu putaran dulu untuk Pak Sekjen. Pak Sekjen bisa barangkali kan ini kalau tidak salah 4 bulan lalu ya diupdate itu. Update suaranya kecil, Pak Peta, suaranya kecil. Yang dimualafkan itu API selama dari Januari sampai dengan sekarang udah berapa orang? Terakhir kan aman kali itu mah. Diupdate. Oh, saya masih di jalan.
Oh ya, oke. Ini saya dengerin Bang Juma dari tadi nih, saya di jalan. Lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap ya. Dah kalau gitu kita tutup Siap. hari yang ceria ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran ada berapa? Ada 48.740. Huruf lam ada berapa dalam Al-Quran? Ada 33.922. Huruf mem 2.800 ya, 2008 Saya di mute sama host soalnya ini kita diskusi nggak bisa lagi. Ya coba sekarang coba. Apa pertama kali ayat yang pertama kali turun? Apa bunyinya? Coba. Tadi saya sudah buka Ya apa bunyinya? Coba apa bunyinya? Apa? Di Kejadian 1 ayat 3. Loh, yang Yesus terima gini loh. Kata Yesus kamu menerima firman. Iya, Yohanes 12:50. Bagaimana caranya kamu menerima firman? Aku mendengar. Yohanes 15:15. Apa yang pertama kali dia dengar? Disampaikan. Apa bunyinya? Hah? Lukas 1 ayat 1. Lukas meneliti. Itu Lukas itu. Lukas menyampaikan, mendengar dari kuping ke kuping. Itu Lukas, bukan Yesus itu. Udah kamu, udah lolos kamu. Yesua, kamu Yesua. Terlalu berat ini, tidak bisa. Udah saya tanyakan ke seluruh pendeta di muka bumi, tidak ada yang tahu itu. Karena memang nggak ada, hilang. Ipin. Para nabi tidak mengenal Allah ya. Allah itu adalah Tuhan. Ini malah penyiar radio ini, aduh. Kamu ini kalau setiap kamu naik Yesua, mau ngapain kamu naik itu? Apa yang kamu tahu itu apa tentang Bible? Langsung datang-datang tidak mengenal Allah dan hanya Muhammad Nabi yang dari Arab. Jadi orang-orang Nasrani itu tidak mengakui Muhammad itu Nabi karena dia orang Arab. Oke, saya bantah pakai data. Nah, Nabi yang kamu tuhankan itu ada urusannya dengan kamu. Aku diutus untuk Israel, Matius 15:24. Aku berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia. Aku berdoa, Yohanes 17:9. KPR 13:23, juru selamat untuk Israel. Pemimpin untuk Israel, Matius 2 ayat 6. Yang aku hakimi hanya 12 suku Israel, Matius 19:28. Semuanya untuk Israel. Nggak ada hubungannya dengan kamu. Allah itu ada sejak berdoa untuk Israel, diutus untuk Israel, pemimpin untuk Israel, juru selamat untuk Israel. Allah itu ada sejak zaman Quraisy ya, Tuhan pagan, dan para nabi tidak mengenal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melawan Allah itu sendiri karena hanya Assalamualaikum Bang Pandi yang menyembah Tuhan yang benar yaitu Yahweh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dito. Ini mau digas ini kayaknya Bang Kores. Enggak. Kenapa saya di bawahnya orang kafir? Saya turun dulu, naik lagi ya. Naikin lagi habis ini. Dari tadi otennya yang menyambut Tejo, Remes,
Yesus. Nah, gini dong, saya di atas gini dong. Masa di bawahnya orang kafir? Lanjut. Saya kalau ke Tejo ini saya gak tega saya debat dengan Tejo ini. Aduh. Bikin Kang Dito ini loh, Kang Dito yang enak, Kang Dito ini. Kang Dito biasanya dengan Kang Dito ini Tejo ini. Kang Dito ini orangnya pinter, ganteng, sopan, ramah-ramah. Bagus itu. Dengan Kang 2026 masa yang sangat sukar untuk dihadapi ya. Karena kita semua hidup di akhir zaman. Zaman antikris akan muncul di 2026. Ngomong apa dia ini? Lanjut Kang Dito. Kok saya yang dibesarkan? Alamak, aku ngetes kamera ini loh. Lanjut. Lanjut Kang Dito, silakan. Oh, enggak lah Ustaz. Orang kemarin aja saya mau dikasih uang penjualan babi, nggak mau saya. Saya nggak mau kemarin saya mau dikasih uang babi. Tadi itu